Selamat berjumpa Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pengikut setia Sampan. Saya Pater Domi Kevi SPD kembali menyapa Anda melalui renungan harian. Semoga kita semua diberkati Tuhan. Dipanggil untuk memperbaiki keadaan. Saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu biasa, pekan ke-11 dalam kalender liturgi hari ini, Sabda Tuhan mengajak kita untuk merefleksikan hidup sebagai panggilan. Ada batasan tentang pengertian panggilan dalam konteks Sabda Tuhan hari ini, bahwa panggilan itu bukan hobi. Panggilan itu bukan sebuah prestasi, pencapaian yang kita dapatkan, tetapi yang namanya panggilan pertama-tama berasal dari Allah. Karena panggilan itu berasal dari Allah, maka yang perlu kita gali dan temukan maknanya adalah dipanggil untuk apa. Dalam terang Sabda Tuhan hari ini, saya berani mengatakan bahwa kita dipanggil untuk memperbaiki keadaan. Dalam bacaan pertama dari kitab Ulangan, kepada bangsa Israel, Allah berbicara melalui Musa untuk mengingat bahwa Allah telah membuktikan diri dengan memperbaiki keadaan mereka, yakni memukul mundur atau memukul kalah bangsa Mesir yang telah memperbudak bangsa ini. Walaupun sekarang mereka dalam proses perjalanan menuju ke tanah air mereka, Allah hanya mau mengingatkan mereka bahwa peristiwa terpukul mundurnya bangsa Mesir adalah bukti bahwa Allah sedang berusaha untuk memperbaiki keadaan mereka. Mungkin maksud Allah menyatakan ini adalah agar bangsa Israel menghilangkan gerutu, keluh kesah di dalam perjalanan ini. Proses sedang berjalan, tidak perlu protes. Ikuti saja perjalanan ini sampai di mana, sampai ke mana Tuhan membawa mereka. Tuhan sedang memperbaiki keadaan bangsa ini. Yang dibutuhkan dari mereka adalah percaya bahwa sekalipun mereka bukan bangsa yang besar, tetapi Allah sedang berusaha untuk membawa mereka keluar dari keadaan yang kurang baik. Dalam bacaan Injil, kita mendengar bahwa keadaan saat itu adalah situasi penuh dengan kelaparan. Orang-orang sedang berusaha mencari sandaran hidup, dan kebetulan waktu itu Yesus sedang berjalan melewati keadaan itu. Melihat situasi tersebut, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena orang-orang yang sedang berjuang mencari sandaran hidup itu seperti domba-domba yang tidak memiliki gembala. Oleh karena itu Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa meminta Tuhan, para pekerja, orang-orang yang dipanggil untuk melihat situasi itu dan memperbaiki keadaan itu. Yesus pada saat yang sama memanggil 12 rasulnya dengan nama masing-masing, dengan latar belakang mereka yang berbeda-beda.
Tujuannya adalah mewartakan Injil Kerajaan Allah dalam keadaan yang kurang baik pada saat itu. Saudara-saudari terkasih, untuk memperbaiki sebuah keadaan, apalagi suatu keadaan yang sudah mapan dan nyaman, sekalipun dosa, mereka sudah mapan dalam dosa. Sekalipun keadaannya sedang buruk, mereka sudah mapan dalam keburukan. Yesus memanggil mereka untuk hal tersebut. Dan berhadapan dengan keadaan yang perlu diperbaiki ini, tentunya kita merasa minder, mungkin kurang mampu, terbatas, segala macam. Tetapi kita perlu ingat, ini panggilan. Jika panggilan, Allah tidak begitu saja memanggil kita dengan membiarkan kita bergumul dengan keterbatasan kita, tapi Ia melengkapi kita dengan kuat kuasanya agar keadaan yang buruk di dunia ini bisa kita perbaiki. Menyembuhkan orang-orang sakit, memberi makan kepada mereka yang lapar, itulah cara yang akan dilakukan oleh para murid untuk memperbaiki keadaan dunia mereka pada saat ini. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan memanggil Anda dan saya. Dalam bentuk hidup apapun yang kita jalani saat ini, artikan itu sebagai panggilan, bukan prestasi, bukan pencapaian kita. Tetapi Tuhan sedang memanggil Anda dalam pekerjaan itu, dalam panggilan hidup keluarga, ataupun sebagai biarawan-biarawati, untuk memperbaiki keadaan, mulai dari lingkup dan konteks kita. Mari kita mohon supaya Allah tetap menguatkan dan mengingatkan kita akan panggilannya di dalam hidup kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk sabdamu hari ini. Sadarkanlah kami akan panggilan hidup kami di dunia ini, bahwa apapun yang kami jalani dan lakukan, Engkau punya maksud untuk hal ini, yakni memperbaiki keadaan dunia ini agar semua kami diselamatkan. Tuntunlah kami agar kehadiran kami dimanapun membawa orang untuk semakin percaya kepadamu, percaya kepada kebaikan-kebaikan-Mu. Berkatilah semua orang yang sakit, mereka semua yang sedang berusaha membentuk dan memperbaiki hidup mereka. Turunkan berkat-Mu untuk kami semua, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berjumpa Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pengikut setia Sampan. Saya Pater Domi Kevi SVD kembali menyapa Anda melalui renungan harian. Semoga kita semua diberkati Tuhan. Dipanggil untuk memperbaiki keadaan. Saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu biasa, pekan ke-11 dalam kalender liturgi hari ini, sabda Tuhan mengajak kita untuk merefleksikan hidup sebagai panggilan. Ada batasan tentang pengertian panggilan dalam konteks sabda Tuhan hari ini, bahwa panggilan itu bukan hobi. Panggilan itu bukan sebuah prestasi, pencapaian yang kita dapatkan. Tetapi yang namanya panggilan pertama-tama berasal dari Allah. Karena panggilan itu berasal dari Allah, maka yang perlu kita gali dan temukan maknanya adalah dipanggil untuk apa. Dalam terang sabda Tuhan hari ini, saya berani mengatakan bahwa kita dipanggil untuk memperbaiki keadaan. Dalam bacaan pertama dari kitab Ulangan, kepada bangsa Israel, Allah berbicara
melalui Musa untuk mengingat bahwa Allah telah membuktikan diri dengan memperbaiki keadaan mereka, yakni memukul mundur atau memukul kalah bangsa Mesir yang telah memperbudak bangsa itu. Walaupun sekarang mereka dalam proses perjalanan menuju ke tanah air mereka, Allah hanya mau mengingatkan mereka bahwa peristiwa terpukul mundurnya bangsa Mesir adalah bukti bahwa Allah sedang berusaha untuk memperbaiki keadaan mereka. Mungkin maksud Allah menyatakan ini adalah agar bangsa Israel menghilangkan gerutu, keluh kesah di dalam perjalanan ini. Proses sedang berjalan, tidak perlu protes. Ikuti saja perjalanan ini sampai di mana, sampai kemana Tuhan membawa mereka. Tuhan sedang memperbaiki keadaan bangsa ini. Yang dibutuhkan dari mereka adalah percaya bahwa sekalipun mereka bukan bangsa yang besar, tetapi Allah sedang berusaha untuk membawa mereka keluar dari keadaan yang kurang baik. Dalam bacaan Injil, kita mendengar bahwa keadaan saat itu adalah situasi penuh dengan kelaparan. Orang-orang sedang berusaha mencari sandaran hidup, dan kebetulan waktu itu Yesus sedang berjalan melewati keadaan itu. Melihat situasi tersebut, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena orang-orang yang sedang berjuang mencari sandaran hidup itu seperti domba-domba yang tidak memiliki gembala. Oleh karena itu Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa meminta Tuhan para pekerja, orang-orang yang dipanggil untuk melihat situasi itu dan memperbaiki keadaan itu. Yesus pada saat yang sama memanggil 12 rasulnya dengan nama masing-masing, dengan latar belakang mereka yang berbeda-beda. Tujuannya adalah mewartakan Injil Kerajaan Allah dalam keadaan yang kurang baik pada saat itu. Saudara-saudari terkasih, untuk memperbaiki sebuah keadaan, apalagi suatu keadaan yang sudah mapan dan nyaman, sekalipun dosa, mereka sudah mapan dalam dosa, sekalipun keadaannya sedang buruk, mereka sudah mapan dalam keburukan. Yesus memanggil mereka untuk hal tersebut. Dan berhadapan dengan keadaan yang perlu diperbaiki ini, tentunya kita merasa minder, mungkin kurang mampu, terbatas, segala macam. Tetapi kita perlu ingat, ini panggilan. Jika panggilan, Allah tidak begitu saja memanggil kita dengan membiarkan kita bergumul dengan keterbatasan kita, tapi Ia melengkapi kita dengan kuat kuasanya, agar keadaan yang buruk di dunia ini bisa kita perbaiki. Menyembuhkan orang-orang sakit, memberi makan kepada mereka yang lapar. Itulah cara yang akan dilakukan oleh para murid untuk memperbaiki keadaan dunia mereka pada saat itu. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan memanggil Anda dan saya. Dalam bentuk hidup apapun yang kita jalani saat ini, artikan itu sebagai panggilan, bukan prestasi, bukan pencapaian kita, tetapi Tuhan sedang memanggil Anda dalam pekerjaan itu, dalam panggilan hidup keluarga, ataupun sebagai biarawan-biarawati, untuk memperbaiki keadaan, mulai dari lingkup dan konteks kita. Mari kita mohon supaya Allah tetap menguatkan dan mengingatkan kita akan panggilannya di dalam hidup kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk sabdamu hari ini. Sadarkanlah kami akan panggilan hidup kami di dunia ini,
bahwa apapun yang kami jalani dan lakukan, Engkau punya maksud untuk hal ini, yakni memperbaiki keadaan dunia ini agar semua kami diselamatkan. Tuntunlah kami agar kehadiran kami dimanapun membawa orang untuk semakin percaya kepadamu, percaya kepada kebaikan-kebaikan-Mu. Berkatilah semua orang yang sakit, mereka semua yang sedang berusaha membentuk dan memperbaiki hidup mereka. Turunkan berkat-Mu untuk kami semua demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.